Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi TNI Polri, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bapak Hadi Cahyanto. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Yang saya hormati Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Mutia Fiada Hafid. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Bambang Murianto. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan dan Perwakilan MPR DPR RI. Yang saya hormati Wamenhan RI, Bapak M. Herindra, serta hadirin sekalian para peserta Rapim TNI Polri tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridhonya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Gor Ahmadiyani Mabes TNI untuk mengikuti rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden di Mabes TNI Cilangkap, dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir pada Rapim TNI Polri hari ini. Kami laporkan bahwa Rapim TNI Polri tahun 2024 mengusung tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Untuk menyelaraskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan pimpinan yang telah disampaikan pada Rapim Kemhan. Rapim TNI Polri ini diikuti oleh 362 peserta, terdiri dari para pejabat utama TNI Polri dan perwakilan MPR DPR RI. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan laporkan beberapa hal terkait visi saya sebagai Panglima TNI, yakni TNI yang prima, TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, dengan menitikberatkan organisasi TNI yang well paid, well trained, well equipped, dan well organized. Dalam hal well paid, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas adanya peningkatan indeks dukungan operasi dalam negeri untuk prajurit TNI mulai bulan Januari tahun ini. Kami laporkan bahwa pada tahun 2024 ini TNI menyelenggarakan 41 jenis operasi dalam negeri dengan melibatkan 31.447 prajurit TNI. Selain itu terdapat 2.514 prajurit TNI yang menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian dunia seperti UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Kongo, MONUSCA di Afrika Tengah, dan beberapa negara konflik lainnya di dunia. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa TNI berupaya meningkatkan tunjangan kinerja menjadi 80%. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB dan Bappenas untuk dapat memberikan rekomendasi bagi TNI dalam rencana kenaikan tunjangan kinerja tersebut. Bapak Presiden dan peserta Rapim TNI Polri yang kami hormati, kami laporkan bahwa untuk well trained, TNI telah meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok yang diikuti dengan penyiapan latihan secara terpusat di Pusdiklat Pasus Kopassus.
Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua. Strategi yang saya berlakukan adalah smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, Koops ini diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif. Berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan dukungan signifikan dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista seperti kendaraan tempur dan taktis, kapal perang, pesawat tempur dan angkut, serta persenjataan perorangan maupun kelompok. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima khususnya well equipped. Bapak Presiden dan hadirin peserta Rapim yang berbahagia, TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di Ibu Kota Nusantara. Kami laporkan bahwa Mabes TNI akan melanjutkan pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana, serta sarana pendukung 5 satuan TNI terintegrasi di Natuna, Merauke, Yamdena, dan Selaru, Morotai, serta Biak sebagai pembangunan prioritas pulau terluar dan daerah yang bersifat strategis. TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 kodam, di mana dari 37 kodam yang akan digelar, 15 kodam diperkuat dengan korem, sedangkan 22 kodam tanpa korem di bawahnya, termasuk pembangunan kodam IKN dan 2 batalion baru. TNI AL rencana akan melakukan peningkatan dan alih status Lantamal menjadi Kotamar Operasi dan Pembinaan dengan nomenklatur Kotamar kelas A sejumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal menjadi Kodamar kelas B, serta pembangunan Pasmar di IKN. Sedangkan TNI AU rencana akan membangun Lanut tipe A di IKN, peningkatan status 5 Lanut tipe A, peningkatan status 2 Lanut tipe B, pembentukan Lanut tipe C, dan pembentukan skadron-skadron baru. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pemindahan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Hal-hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pemungutan suara pada Pilpres dan Pileg sudah terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif. Namun, tugas mengawal dan menyukseskan pemilu belum selesai, karena TNI harus dapat meyakinkan terciptanya keamanan pada tahapan pemilu berikutnya. Pasca pemungutan suara ini, TNI akan mengedepankan optimalisasi kegiatan Binter dalam rangka rekonsiliasi bangsa dengan meningkatkan intensitas komunikasi sosial kepada masyarakat. Tentunya semua upaya dan langkah-langkah strategis yang saya sampaikan di atas harus selalu mengedepankan sinergitas dan soliditas TNI Polri agar semua yang akan kita cita-citakan dapat terwujud sesuai harapan. Bapak Presiden yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada peserta Rapim sebagai bekal dalam membangun kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak guna menguatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Akhirnya, dengan tulus kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.